وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas suatu kisah sedikit ya, tentang seorang ulama yang kemudian kita akan memperlebar pembahasan di masalah waktu dan pemanfaatannya untuk hal yang bermanfaat. Di kitab Qimatuz Zaman Indal ulama disebutkan suatu judul atau subjudul tentang seorang ulama yaitu Sulaim Ar-Razi. Yang dikatakan Sulaim Ar-Razi imma yansakh au yadrus au yaqra au yatlu la faragha ladaihi, yaitu seorang alim bernama Sulaim Ar-Razi. Itu hidupnya hanya yansakh, yaitu menyalin. Yansakh menyalin atau menulis. Au yadrus atau mengajar, atau yudarris mengajar. Au yaqra atau membaca. Au yatlu atau tilawah Al-Quran. Karena pada zaman itu seorang ulama mungkin untuk urusan dunia atau nafkah itu ada yang menanggung. La faragha ladaihi, tidak pernah ada waktu untuk menganggur atau kosong gitu, enggak ada. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa jaa fi kitab Tabyin Kadhibil Muftari lil Hafiz Ibn Asakir. Diriwayatkan dalam kitab Tabyin Kadhib al-Muftari karya Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah. Bismillah. Dan juga dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Wusta karya Tajuddin As-Subki fi Tarjamatil Imami Sulaim Ar-Razi, dalam tentang biografi Al-Imam Sulaim Ar-Razi, ahadi a'immatis sadatis syafi'iyyati fi asrih, yang mana beliau ini salah satu ulama besar dalam mazhab fiqih Imam Syafi'i pada masanya, al-mutawaffa sanah 47 ba'da 400, pada tahun 447 Hijriah. Maka Tajuddin As-Subki bercerita, kana rahimahullahu minal war'i ala janibin qawi yuhasibu nafsahu 'ala al-awqat. Beliau yaitu Sulaim Ar-Razi adalah seseorang yang sangat wara' dan sangat memperhitungkan setiap detik hidupnya. Yuhasibu nafsahu 'ala al-awqat. Jadi bakhil dalam masalah waktu, pelit atau perhitungan dalam masalah waktu. La yada'u waqtan
yamdi bighairi faidah. Ia tidak membiarkan suatu waktu pun berlalu tanpa faedah atau manfaat. Imma yansakh aw yudarris aw yaqra wa yansakh syai'an katsira. Entah dia selalu mengisi dengan menyalin kitab, menulis atau mengajar atau membaca, atau dia menyalin banyak sekali hal karya ilmiah. Jadi nasakh itu maknanya menyalin. Dari kitab ke kitabnya disalin, dikopas kok bahasa sekarang. Dan itu perilaku banyak di zaman dahulu dari para ulama, penuntut ilmu, dan juga para nusakh. Nusakh itu biasanya mereka dagang kitab. Dulu dagang kitab caranya dengan nyalin kitab dulu, ditulis satu-satu sampai khatam baru dijual, atau dengan pre-order misalnya. Mau buku ini, ya udah nanti ditulis ulang sama pedagang kitabnya. Makanya dahulu kala pedagang kitab itu dahulu di ratusan tahun lalu belum ada percetakan. Pedagang kitab itu orang yang sangat berilmu. Karena apa? Karena nyalin kitab. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Asakir, Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Kadhib al-Muftari, beliau berkata, wa laqad haddatsani anhu syekhuna Abul Farraj al-Isfirayini annahu nazala yawman ila darihi wa raja'. Guru kami yaitu Abul Farraj al-Isfirayini telah menceritakan kepada kami, kata gurunya itu Abul Farraj, suatu hari Sulaim singgah ke rumahnya Abul Farraj al-Isfirayini ini. Dan kemudian kembali lagi lalu berkata, qad qara'tu juz'an fi tariqi. Aku telah membaca suatu juz atau suatu kitab dalam perjalanan pulang dan pergi. Jadi pas jalan pergi ke rumahnya, ya, atau pas jalan pulang, pokoknya dalam jalan pulang atau pergi itu dia telah mengkhatamkan satu kitab. Ya mungkin ketika itu imma jalan kaki atau dengan unta dan semisalnya. Abul Faraj al-Isfirayini juga berkata, wa haddatsani al-Mu'ammal bin al-Hasan. Al-Mu'ammal bin al-Hasan menceritakan kepada saya, annahu ra'a Sulaiman hufiya alaihi al-qalam. Bahwa ia pernah melihat Sulaim memperbaiki ujung pensil yang tumpul. Fa ila anna qittatan ja'ala yuharriku syafatayhi. Lalu selama waktu dia memperbaiki ujung pensil yang tumpul, ia terus menggerakkan kedua bibirnya membaca sesuatu. Fa'ulima annahu yaqra'u bi izai islahil qalam. Maka ternyata diketahui bahwa Sulaim sedang membaca ketika sedang memperbaiki penanya, atau mungkin sedang zikir, li'alla yamdiya alaihi zamanun wa huwa farigh, agar tidak berlalu satu waktu pun tanpa amal ibadah, kosong gitu enggak. Sampai dalam kondisi ngerawut aja, entah lagi zikir atau lagi membaca suatu buku. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ay lima syaghalat yadahu harraka syafataihi bi dzikrillah. Yani ketika tangannya sibuk, lisannya tetap berzikir. Li'alla yadhhaba az-zamanu farigha, agar waktu tidak berlalu sia-sia tanpa ketaatan. Falillahi darruhu ala ma a'rifu bil ghanaim. Maka betapa ia memahami sebenarnya makna ghanimah. Ini kata Tajuddin As-Subki. Makna ghanimah yaitu harta rampasan, yaitu waktu. Ya, kita mempelajari dari hal ini tentang masalah perhitungan terhadap waktu. Menghargai detik waktu. Jadi menjadikan setiap tarikan nafas sebagai ladang amal. Sehingga Sulaim ini tidak memandang waktu sebagai ruang kosong begitu saja, tetapi sebagai bekal dan aset kekal yang bisa diinvestasikan untuk akhirat. Ya. Ini implementasi terhadap ayat Allah Azza wa Jalla, wal 'asr innal insana lafi khusr.
Dari masa sesungguhnya manusia berada benar-benar dalam kerugian. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan al-asr, yaitu masa, menunjukkan pentingnya waktu. Dan al-ghanimah al-waqtiyah, yaitu harta rampasan berupa waktu, yang kata As-Subki di sini atau kata penulis, betapa dalam pemahaman Sulaim Ar-Razi tentang makna ghanimah, yaitu harta rampasan berupa waktu yang harus dimanfaatkan. Taib. Kita kemudian akan memperlebar masalah ini ke beberapa kitab, di antara kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Ar-Razi di sini. Lafal Ar-Razi pernah juga ana jelaskan tentang daerah namanya Rai. Rai, ya. Jadi dari daerah ini terlahirlah beberapa ulama besar, baik di bidang hadis, di bidang sains, bahasa, dan bidang lainnya. Dari nama Arabnya itu Ar-Rai, namun ini aslinya daerah Persia, bukan daerah Arab. Letak sekarang itu di selatan kota Teheran, Iran. Jadi daerah Iran kalau sekarang. Berarti aslinya itu bukan daerah orang Arab, tapi daerah orang Persia. Dan Persia itu bukan Arab aslinya. Ya. Jadi ini daerah di selatannya Teheran sekarang. Maka daerah nama Rai atau Rai itu kota yang kuno dulunya. Sudah ada sejak zaman pra-Islam, itu sudah ada komunitas dan peradaban di sana, seperti peradaban Persia. Ya. Dan di zaman Islam awal, di zaman Salaf, daerah Rai ini menjadi pusat ilmu dan peradaban besar di wilayah Khurasan Barat, di wilayah Persia. Di masa dinasti Abbasiyah dan masa Seljuk, dinasti Seljuk. Jadi kota ini melahirkan banyak sekali ulama dari abad ketiga Hijriyah, keempat Hijriyah dan seterusnya, ahli fiqih, ahli tafsir, dokter dan seterusnya. Itu banyak dari situ. Namun qaddar Allah di abad ke mungkin 13 Masehi, itu kota ini dikuasai, dihancurkan oleh bangsa Mongol. Ya, jadi sejak itu perang utamanya diambil alih. Dan orang-orang yang aslinya betul-betul ulama atau muslim di situ, banyak perubahan pada mereka. Dan ulama yang dikenal dengan nama Ar-Razi itu sebenarnya ada beberapa. Tapi yang kalau mau paling populer betul-betul di kalangan filsafat, di kalangan teolog, di kalangan orang barat, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Fakhruddin Ar-Razi, ya, dia ahli tafsir dan betul-betul penerus mazhab Asy'ari versi Ar-Razi. Ya, setelah sebelumnya diteruskan sebelumnya oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Maka Ar-Razi ini termasuk alim yang paling besar zamannya dalam menyebarkan mazhab Asy'ariyah dalam masalah akidah. Dari segi fikih beliau bermadzhab Syafi'i, dan beliau seorang ahli tafsir juga, menulis kitab tafsir yang disebut Miftah atau Mafatihul Ghaib, atau disebut At-Tafsir Al-Kabir, atau disebut juga dengan Tafsir Ar-Razi, sekian puluh jilid. Kemudian juga yang populer, dua Ar-Raziyain di kalangan ahli hadis. Ini sekitar 300 tahunan atau 200 tahun, atau sekitar itu 300 tahunan sebelum Fakhruddin Ar-Razi. Ada namanya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Ya, adapun kedua ini mazhabnya mazhab salaf. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Akidahnya akidah salaf, berbeda dengan Fakhruddin Ar-Razi yang sangat kental dan fanatik terhadap mazhab Asy'ari versi dia. Walaupun di akhir hayatnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, beliau telah taubat dari mazhab lamanya dan berusaha memeluk mazhab salaf. Kemudian juga ulama lain, di antaranya Abu Bakar Ar-Razi namanya. Tapi Abu Bakar Ar-Razi ini lebih ke dokter.
bukan terkenal di bidang agamanya lebih populer, tapi lebih ke masalah dokter. Itu pernah kita bahas. Dan kemudian ada Sulaim Ar-Razi, ulama mazhab Syafi'i, yang kita bahas tadi, ya. Taib. Itu tentang masalah penisbatan sebagian ulama kepada Razi. Rai, dari kata Rai tadinya. Kita menuju ke kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini kitab yang Masya Allah, terjemahnya ada di Indonesia, ada 2 jilid dan ada beberapa jilid beda-beda. Ada yang versi ringkas, ada yang versi full. Ini kitab yang cukup berat namun mendalam, sangat-sangat dalam. Kitab Madarijus Salikin. Nah, ada faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan waktu, dan beliau menyebutkan di kitab ini, di kitab Madarijus Salikin, tentang waktu. Kata beliau, wa idza aradallahu bil 'abdi khaira a'anahu bil waqt wa ja'ala waqtahu musa'idan lah. Ini kaidah dari beliau, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menolong hamba dengan waktu dan menjadikan waktunya sebagai penolong buat hamba ini. Jadi Allah kalau menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan jadikan penolong hamba ini, Allah akan menolong hamba ini dengan waktu, dan menjadikan waktu hamba ini sebagai penolong buat dirinya. Berarti di antara cerminan, kalau kita pengen tahu apakah kita itu dikehendaki kebaikan atau tidak oleh Allah, maka look at yourself when you're free, gitu. Lihat diri antum ketika antum sedang tidak sibuk, sedang kosong, ngapain? Di situ akan terlihat sebenarnya antum tuh dikehendaki baik atau enggak oleh Allah. Ketika antum lagi vakant, lagi kosong, lagi enggak ada apa-apa, di situ hakikat sebenarnya seseorang sebenarnya. Bukan di kesibukan wajibnya pas lagi kerja. Karena orang semua lagi kerja, dia lagi kerja. Karena mau nggak mau dia nggak bisa lari dari pekerjaan. Tapi hakikat seseorang yang sebenarnya adalah ketika dia di waktu luangnya itu ngapain. Karena Nabi SAW menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang Allah Subhanahu, yang ada 2 nikmat yang banyak dari orang itu terpedaya dengannya, yaitu as-sihah wal faragh. Kesehatan dan juga masa luang. Maka leisure time, free time, vacation, masa-masa liburan, itu menunjukkan lebih hakikat personal seseorang ini dibandingkan ketika dia masa sibuk yang memang berkewajiban untuk itu. Begitu. Dan sebagai Anda juga pernah mengatakan, seorang talibul ilm, penuntut ilmu, kesadarannya akan ilmu yang dia geluti atau tidak, itu kelihatan pas liburan, bukan pas mau ujian. Karena pas mau ujian, yang alim sampai yang fasik sama-sama belajar, nggak terbedakan, sama semua. Ya. Tapi ketika liburan, orang yang sadar akan ilmu yang dia pelajari itu akan tetap menuntut ilmu. Sementara orang yang hanya menjadikan ilmu sebagai formalitas atau sebagai wasilah pekerjaan, maka di masa liburan dia akan melupakan semua ilmu itu. Kalau misalnya kita lihat para asatidz di pesantren, mereka melihat para thalibul ilm atau bahkan anak-anak Lipia misalnya, setelah liburan saifiyah yang kadang-kadang 2 bulan, ya, setelah ujian kemudian liburan saifiyah, summer vacation, itu liburan musim panas biasanya. Itu selama 2 bulan biasanya Lipia, atau 1 bulan lebih lah pokoknya. Itu 2 bulanan libur. Kemudian kembali ke kampus atau ke sekolah atau ke pesantren, dan para ustadz mendapatkan ini para tulab, para murid jadi masih bahlul semua. Karena ilmunya hilang dengan liburan mereka. Sementara murid-murid yang punya awareness, kesadaran akan ilmu yang dia geluti, ternyata pas masa liburan itu tetap belajar juga dan menuntut ilmu, bahkan menambah gizi ilmunya dengan mengikuti daurah-daurah, seminar-seminar, membaca ini, membaca itu. Di situ, ikhwan.
di situ. Dan juga boleh dikatakan ikhwan, kalau antum pas ngaji dengerin kajian itu memang suatu obligatori yang memang harus. Tetapi seseorang ketika serius di saat kajian itu wajar. Dan memang itu harus. Tidak ada fadilah khusus yang memang membedakan antara satu dengan lainnya, antum sama-sama menyimak dan mendengar. Walaupun ada fadilah yang mencatat lebih afdal daripada yang tidak. Yang menyimak sambil betul fokus lebih afdal daripada yang nyimak tapi masih mikir hal macam-macam. Ya itu beda, degree-nya beda derajatnya. Tapi yang di luar kajian tetap kemudian murajaah, mencatat, mencari, meriset, itu menunjukkan dia lebih sadar. Jadi bukan hanya pas kajian. Bukan hanya pas kajian. Ini terlepas dia mau panitia kayak mau bukan kayak, itu lihat ketika bukan kajian. Jadi di situ ikhwan, kalau misalnya kita melihat diri kita itu sebenarnya kesadarannya itu ada apa enggak sih sebenarnya? Itu bukan ketika kita berkewajiban. Tapi ketika kita berpeluang untuk mengalihkan ke yang lain tapi kita tetap istiqomah di hal itu. Itu menunjukkan keseriusan dan kesadaran kita. Nah, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menolong orang ini dengan waktu dan menjadikan waktunya sebagai penolong bagi dirinya. Kemudian wa idza arada bihi syarran ja'ala waqtahu 'alaihi wa nakadahu waqtah. Namun apabila Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, maka waktu akan menjadi musuh baginya. Dan Allah menjadikan waktunya menyulitkan dirinya. Ketika Allah menghendaki orang ini dikehendaki buruk oleh Allah Azza wa Jalla, maka waktu itu akan menjadi musuh dia. Bagaimana waktu kok bisa menjadi musuh? Bagaimana waktu bisa menjadi musuh? Nanti akan kita jelaskan tanda-tanda waktu itu musuh bagi antum. Dan Allah menjadikan waktunya mempersulit dirinya. Urusannya berarti terbengkalai banyak. Maka kata Ibnu Qayyim, fakullama arada at-ta'ahub lil masir lam yusa'idhu al-waqt. Maka orang yang kayak gini setiap kali ia mempersiapkan diri untuk mengejar menuju Allah, waktu tidak membantunya. Selalu berlalu tanpa guna, selalu ada halangan, selalu ada penundaan. Tuh. Itu tanda-tanda ini orang dikehendaki buruk karena waktu itu tidak menjadi sahabatnya. Dia tidak bergaul baik dengan waktunya sendiri. Dia bermusuhan dengan keadaan dia. Wal awal, adapun yang pertama tadi yang berkahnya orang beda. Kullama hammat nafsuhu bil qu'ud aqamahu al-waqt wa sa'adah. Adapun orang yang berkah waktunya, orang yang ditolong oleh Allah dengan waktu, maka setiap kali orang ini cenderung untuk duduk dan berhenti, waktu justru menegakkan dia dan membantunya untuk bangkit. Produktif. Mengisi waktunya. Jadi dia tadi pengen duduk, berhenti, udah pengen nyantai, tapi ternyata tetap ada kebaikan yang waktu itu menolongnya untuk membuat dia tegak bersama kebaikan. Ada aja yang dikerjakan, ada aja yang difikirkan dengan baik. Maka ini pertolongan Allah Ta'ala terhadap orang ini dengan waktu. Ya bisa begini, tanda waktu menjadi sahabat kita apa? Di antaranya, setiap kali hati kita malas, lalu muncul dorongan lembut untuk kembali taat. Itu, setiap kali kita mulai futur, mulai hati agak malas, muncul dorongan lembut dalam hati itu untuk pengen taat. Gitu. Atau kalau dalam masalah dunia, ya masalah biasa, bukan masalah ketaatan, masalah mubahat atau hal-hal duniawi yang bermanfaat. Setiap kali hati kita malas gitu, udah mau capek, tapi ada dorongan lembut untuk kita pengen lagi untuk mengambil manfaat, hal-hal yang bermanfaat, berfaedah. Ada di hati kita tuh dorongan lembut, teriming-imingkan kebaikan hal itu sehingga kita tuh pengen lagi kayak gitu. Itu di antara tanda-tanda kita bersahabat dengan waktu dengan baik. Juga di antara tanda lainnya, ketika ingin menunda amal, maka datang peluang baik untuk tepat waktu. Kita itu hidup, apalagi zaman sekarang, pikiran-pikiran untuk menunda, pikiran-pikiran untuk menyegerakan kebaikan itu sangat banyak. Karena option dan pilihan itu begitu banyak sehingga kita pengen apa-apa yang lezat, apa-apa yang nikmat, apa yang mudah.
itu yang nanti berat nanti ajalah. Tapi kalau kita bersahabat baik dengan waktu dan Allah berkati diri kita, maka selalu tertolong kita untuk bisa mencapai target yang baik itu. Dan kita bisa mengeliminasi hal-hal kecil lain yang bisa menjadi hijab dan penghalang kita mencapai target tersebut. Maka coba lihat, pernah gak kita sampai target dan dimudahkan gak kita sampai target? Kalau dimudahkan, maka berarti alhamdulillah. Kalau ternyata bersulit dan gak sampai-sampai, itu berarti hati-hati tuh. Berarti kita masih banyak memperturutkan hal-hal yang seharusnya kita eliminasi dari kegiatan-kegiatan kita. Kemudian di antara tanda-tanda kita itu diberkati dengan waktu kita, yaitu ketika merasa sempit, maka Allah Ta'ala bukakan peluang, jalan keberkahan yang menghidupkan semangat kita. Itu bisa terjadi. Itu berarti Allah menghendaki kebaikan. Ketika kita merasa sempit, merasa waktu kita kurang, merasa apa-apa susah nih, mau ini aduh susah. Tapi ternyata ada aja caranya. Dan ada aja letupan semangat yang membuat kita itu mengejar yang tadinya kerasa sempit, ternyata hanya sempit di pikiran. Dan kalau kemudian mindset kita mengubah pikiran itu menjadi luas, ternyata luas. Karena kerap kali sempit atau luasnya waktu itu ada di pikiran kita. Bukan hakikatnya itu sempit, bukan hakikatnya itu luas. Tapi pikiran kita menganggap itu sempit, maka terjadilah kesempitan. Pikiran kita menganggap itu luas, maka terluaskanlah. Begitu. Ya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kullama hammat nafsuhu bil qu'udi aqamahu al-waqtu wa sa'adah. Setiap kali dirinya pengen duduk, maka waktu membuat dia tegak dan menolong dia untuk tidak duduk lagi. Ini bukan berarti ya kita harus aktif terus kemudian mikir terus, enggak, bukan gitu maksudnya. Tetapi hendaknya kita itu masing-masing punya target dan pencapaian, punya cita-cita dan keinginan yang kita ingin sampai di situ. Dan kita enggak mau berjalan di tempat atau apalagi mundur ke belakang. Maka orang yang punya cita-cita, maka kalau dia berjalan dia akan sampai. Tapi kalau orang udah enggak punya cita-cita, enggak punya kemauan, didorong-dorong sampai-sampai pun enggak bakal sampai. Karena dia enggak mau. Baik, kemudian yang kedua tadi, ya Anda janjikan itu tanda waktu itu menjadi musuh bagi kita. Seperti apa? Kita bermusuhan sama waktu kita sendiri. Yaitu, kalau antum ngajak dan ternyata ciri-cirinya ada pada antum, maka berarti time is your enemy. Bukan time is money, time is enemy. Waktu adalah musuh sekarang. Seperti apa di antara contohnya? Sering merasa tidak sempat padahal waktu banyak. Ini penyakit orang zaman sekarang. Sering merasa tidak sempat padahal waktu itu banyak. Dan seringkali berdusta dengan itu. Seringkali berdusta dengan itu. Ini menunjukkan time is your enemy. Antum tuh sedang bermusuhan sama waktu antum sendiri. Belum lagi orang-orang yang telah antum bohongi dengan kebohongan itu, boleh jadi memusuhi antum ketika tahu bahwasanya antum berbohong dengan mereka. Jadi merasa tidak sempat, beralasan begini-begitu padahal sebenarnya waktunya banyak. Ini penyakit banyak orang di zaman sekarang. Padahal sempat. Peralatan, devices, equipment, kendaraan, semua ada mendukung dia untuk mencapai target. Tapi ternyata dia berasa nggak sempat, nggak ada waktu, nggak bisa dan seterusnya. Apa ada aja. Padahal nggak begitu. Padahal itu alasan saja. Maka dia telah bermusuhan dengan waktunya sendiri. Begitu, itu diantara ciri kita itu sedang bermusuhan sama kondisi kita, waktu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, diantaranya waktu cepat berlalu tanpa amal. Udah habis waktu. Ya, habis waktu. Satu hari ngapain aja? Udah ngapain aja hari ini ya? Udah nggak ngapa-ngapain ternyata. Jadi kaum rebahan, padahal nggak sakit. Udah nggak ngapa-ngapain. Orang-orang yang rebahan di rumah, apalagi di waktu libur dan sering malas nggak baca, nggak
mikirin ini enggak udah main aja dah, main game dan seterusnya. Itu musuh waktu itu. Dan dia memusuhi waktunya. Banyak hal terbengkalai sebenarnya. Waktu berlalu begitu aja tanpa amal. Kalau di malam hari kemudian dia menyesali, ya Allah hari ini saya enggak ngafalin apa-apa, enggak nyimak apa-apa, enggak belajar apapun. Kalau dia nyesel masih baik ini, masih mending lah gitu. Tapi udah lewat waktu itu. Yang lebih buruk lagi kalau dia itu nggak menyadari kalau dia telah menghabiskan waktu sia-sia gitu. Ajib, ini yang lebih buruk lagi. Ya, orang tuh banyak mengira bahwasanya ketika dia melewati waktu gitu aja, dia tuh udah nyaman, comfort dengan waktu. Enggak, dia musuhnya waktu dan waktu memusuhinya, dan di akhirat akan Allah tanyakan semua yang dihabiskan itu. Jadi musuh beneran. Bisa menyeret ke neraka. Ya, pernah nggak kita tuh ngabisin? Oke, nggak sehari deh. Kalau sehari itu udah jelek banget ya. Kalau sehari nggak ngapa-ngapain jelek banget. Gini aja, kon. Sering nggak kita nyesel? Ketika kita udah megang HP, kita udah nonton video atau nonton apa, buka medsos ini, sejam habis. Pernah nyesel nggak? Kalau nggak nyesel, antum ajib ternyata. Ternyata antum cukup 1 jam itu menjadi musuh buat antum. Ya, 1 jam nggak ngapa-ngapain, cuman nggak jelas lah udah gitu, nggak dapat apa-apa. 2 jam habis cuman buat nonton nggak jelas atau nggak ada faedah. Hatta nggak ada faedah kosakata yang antum dapat dari apa yang antum baca, nggak ada sama sekali. Kalau 1 jam selesai ingat handphone atau apa itu, kemudian ditanya apa minimal faedah yang kamu dapatkan dari itu, nggak ada. Betapa jeleknya. Dan ini orang-orang kita sekarang kayak gitu, ya. Nah, tapi juga ada yang lain, ada juga waktu menjadi musuh, tanda-tanda waktu masih menjadi musuh antum. Yang ketiga, ketika antum pengen memperbaiki diri, antum gak pernah bisa melakukannya, apapun itu. Ketika antum ingin memperbaiki diri antum dalam suatu hal atau secara keseluruhan hari antum, tapi antum nggak bisa. Ini menjadi waktu tidak menolong antum. Allah tidak memberikan antum taufik. Pengen memperbaiki diri, ada kesadaran, tapi nggak bisa, nggak bisa melakukannya. Allah belum beri taufik, maka masih bermusuhan dengan waktu. Apa di antara contoh memperbaiki diri? Contoh, example. Antum baca kitab, baca buku. Yang mana dulu antum suka baca buku di awal hijrah dulu, ya. Dulu awal hijrah ketika air mata antum masih suka keluar dari mata antum. Nah sekarang untuk baca buku sulit. Tapi baca sih baca. Ya baca status WhatsApp, baca status Facebook, baca status orang, baca ghibahan orang, baca perselisihan orang, baca berita dan seterusnya. Itu bukan itu yang kita inginkan. Enggak, baca hal yang berfaedah. Antum pengen memperbaiki diri antum, pengen mengisi waktu antum. Bismillah, baca buku, ambil buku. Baru 3 menit udah ngantuk. Antum pengen memperbaiki diri antum dengan Anda pengen 20 menit sampai 30 menit baca. Gagal. Berarti belum berhasil antum untuk bersahabat dengan waktu antum dalam kebaikan. Ya. Begitu. Maka di sini waktu itu ibarat wadah jiwa gitu loh. Wadah untuk diri antum. Ketika antum tidak akur, tidak rukun dengan wadah tempat antum sengsara sebenarnya. Iya. Binatang kalau ada di kandang yang nggak enak, nggak nyaman buat dia, sama kandang aja bermusuhan gitu. Kan sengsara di situ, nggak enak. Ya. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu tanpa manfaat itu sebenarnya sengsara, nggak enjoy, benar nggak enjoy. Nggak enjoy. Tapi orang yang memanfaatkan waktunya dengan pencapaian, dengan target, dengan ilmu, dengan amal dan itu dia nikmat hidupnya. Nikmat hidupnya. Ini berkaitan dengan mental, ya, dan juga bahkan riset para pakar di barat dan timur, mereka juga mengaitkan antara masalah self regulation
yaitu pengaturan diri ya dengan moral. Jadi self regulation seperti manajemen waktu. Manajemen waktu itu ada kaitan erat dengan apa? Dengan jiwa kita. Dan jiwa yang diatur dengan baik itu akan berefek pada outputnya, apa yang keluar darinya. Jadi ketika kita setting ini seperti diri kita seperti alat disetting dengan baik gitu, maka yang keluar itu baik insya Allah. Maka ada suatu riset dari beberapa pakar psikologi dalam suatu Journal of Positive Psychology karya Tamni dan Daring, nama-namanya ini nama-nama asing ya. Di tahun 2014 ada terbit suatu jurnal ilmiah di ilmu psikologi namanya Self-Regulation and Time Use, The Psychology of Moral Focus. Jadi pengaturan waktu dan pengaturan diri dan penggunaan waktu, self-regulation, pengaturan diri, dan time use, penggunaan waktu. Dua hal ini, diri kita diregulasikan, sebagaimana pemerintah memberikan regulasi, gitu kan? Peraturan, regulasi daerah, peraturan, dan juga time use. Time use itu adalah penggunaan waktu, manajemen waktu. Apa kaitan regulasi diri dengan penggunaan waktu? Erat, sangat erat. Dan dikatakan di sini the psychology of moral focus. Jadi psikologi untuk fokus dari segi kemoralan. Jadi ada kaitan dengan moral. Ada quote yang bisa kita ambil dari situ. Disebutkan dalam jurnal itu di antara quote yang mungkin insyaallah bermanfaat dan menunjukkan orang-orang barat jelas mereka mempelajari hal-hal seperti ini walaupun baru kekinian. Dikatakan self-regulation refers to effortful control over one's thoughts, emotions, choices, impulses and behaviors. Better subjective self-regulation had the most between and within person association with better psychological and physical health. Jadi regulasi diri, pengaturan jiwa, disetting, dikontrol jiwa ini, itu kan menunjukkan ikhtiar, usaha berupa mengontrol pikiran, thoughts, yaitu pikiran-pikiran, emotions, perasaan-perasaan, choices, pilihan-pilihan, and behaviors, dan perilaku. Itu semua hal yang ada di diri kita. Thoughts, pikiran, emotions, perasaan, choices, pilihan demi pilihan untuk ke sini atau ke sana, behaviors, tingkah laku. Ini semua harus dikontrol. Berarti jiwa kita itu harus ada self-regulation, regulasi jiwa, pengaturan diri. Nah, dikatakan better subjective or self-regulation had the most between and within person associations with better psychological and physical health. Di sini psychological and physical health, yaitu kesehatan psikis dan juga psikis. Psychological berarti psikis. Physical berarti fisik, kesehatan luar dan dalam. Ya, kalau misalnya seseorang memiliki better subjective self-regulation, pengaturan diri yang memang bersifat subjektif karena dia lebih tahu tentang dirinya, tapi dia men-setting dengan baik, itu akan berpengaruh pada membaiknya kesehatan mental dan fisik. Bukan hanya mental, fisik juga. Lihat orang-orang yang fitness. Kenapa mereka bisa sebagus itu tubuhnya? Pasti mereka punya regulasi waktu untuk fitness. Mereka ada timingnya. Entah mereka fitness mungkin di tempat fitness atau di rumah pribadi mereka atau gimana. Pasti mereka punya waktu untuk itu. Makanya sehat kelihatan. Ya masing-masing beda-beda. Tapi sehat umumnya.
bodybuilder misalnya, orang yang membangun tubuhnya supaya kekar, kuat, berotot itu mereka nggak mungkin seperti itu kecuali punya self regulation dan time use yang benar. Nah kita belajar juga gitu, ya. Kenapa banyak dari kita udah ngaji dari 2010, sekarang 2025, 15 tahun antum nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada self regulation. Karena nggak ada pengaturan manajemen ilmu itu nggak ada. Yang penting ngaji wes gitu loh. Wes udah ngaji aja udah saya syukur. Gitu terus 15 tahun gitu terus. Makanya seringkali kita lihat berjalan di tempat dari segi ilmu. Walaupun dari segi amal insya Allah bagus. Sesuai sunnah insya Allah. Tidak berbuat bid'ah insya Allah alhamdulillah. Tapi dari segi pemupukan ilmu dan pendewasaan ilmu atau betul-betul ilmunya meninggi enggak? Standar-standar aja ya kawan. Dari segi amal insya Allah masya Allah. Insya Allah amal soleh, amalnya niatan ikhlas insya Allah. Tapi kita lihat pencapaian dari segi eksistensi ilmu yang mapan itu enggak ada. Karena apa? 15 tahun kita belajar, kita ngaji di Al-Ikhlas misalnya. Ini Al-Ikhlas pertama kali ngaji tahun berapa ya kawan? Di sini. Kalau anak kan waktu itu pertama kali di sini tahun 2017 atau 2018 ya. Pasti sebelum itu udah berapa tahun belakangan itu. Anggap di sini udah 12 tahun di sini ngaji. Misalnya udah ada eksis di sini pengajian sunnah 12 tahun atau lebih. Maka coba yang dari tahun 2012 di sini ngaji sampai 2025. Dari ratusan kali antum hadir di kajian yang di Al-Ikhlas, antum betul-betul fanatik dengan ini. Apa yang antum dapat? Kalau ternyata afwan satannya cuma dapat jenggot sama tidak isbal gitu doang, subhanallah. Ya betul bertauhid, ya betul ikut sunnah. Tapi apa hadis yang antum hafal, apa ayat antum enggak ada. Kenapa? Regulasi enggak ada soalnya. Enggak ada regulasi. Jujur aja enggak ada settingan, enggak ada peraturan, enggak ada target. Enggak ada target. Target anak masat, anak targetnya masuk surga. Sama. Saya juga gitu. Cuman kita enggak ngomongin itu. Iya, itu semua juga itu. Orang sufi juga kayak gitu. Orang jamaah tabligh juga gitu. Bahkan orang Syiah juga gitu, target masuk surga. Bahkan orang Nasrani juga target masuk surga. Semua orang targetnya masuk surga kecuali iblis. Tapi bukan itu yang kita omongin. Yang kita omongin kemapanan apa yang antum dapat selama ini sehingga itu bisa menjadi pijakan antum menuju surga, itu yang kita maksud. Ya. Enggak azan-azan ya, kawan. Kapan azan ini? 2 menit lagi. Oke. Taib, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bahwasanya manusia yang memang mereka itu perhatian dengan waktu, ya, macam-macam manusia yang perhatian dengan waktu ada 4 macam. Nanti kita sebut deh 4 macam tersebut, ya, sesuai dengan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi manusia yang perhatian terhadap waktu itu ada 4 macam. Ada ashabus sawabiq, ashabul awaqib, ashabul waqt, dan ashabul haq. Nanti kita akan bahas itu, dan ini juga pembahasan orang-orang sufi, tapi ini versi benarnya, ya. Itu insya Allah kita bahas setelah salat ba'diyah Isya nanti insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan nas dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin terhadap 4 macam orang yang berkaitan dengan waktu. Ya, mana mereka semua memperhatikan waktu 4-4-nya ini. Ya, mudah-mudahan kita ada di salah satu dari 4 ini. Jadi ada 4. Pertama, ashab as-sawabiq namanya. Ashab as-sawabiq. Maksudnya ashab as-sawabiq simpelnya adalah orang yang memperhatikan takdir yang dahulu. Ya, orang yang memperhatikan sesuatu yang terdahulu dari ketetapan Allah. Itu ashab as-sawabiq. Yang kedua ashab al-awaqib.
Ini berlawanan dengan itu. Ashab al-awaqib itu orang yang memperhatikan kesudahan urusan, kesudahan perkara, akibat-akibat perkara, dia memperhatikan itu. Ya, kemudian yang ketiga, ashab al-waqt. Orang yang pemilik waktu, orang yang disebut ashab al-waqt, itu orang yang sangat menjaga waktunya. Itu ashab al-waqt. Ya. Jadi dia enggak disibukkan dengan masa lalu dan juga tidak disibukkan dengan masa depan. Tapi dia disibukkan dengan sekarang. Ini ashabul waqt yang ketiga ini. Adapun yang keempat, ashab al-haq, yaitu pemilik hakikat. Ya, pemilik hakikat. Al-haq di sini sebenarnya maknanya ashabul haq, yaitu orang yang sudah tidak peduli dengan waktu, tapi dengan hakikat. Nanti kita jelaskan. Ini ada istilah yang sebenarnya seringkali populer di kalangan sufiyah, karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Madarijus Salikin itu menerapkan metodologi penulisan dan istilah-istilah ala sufiyah, sufi, namun versi benarnya, bukan versi menyimpangnya. Kita mulai dari pertama. Ashab as-sawabiq, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa amma ashabus sawabiq fa qulubuhum abadan fima sabqun lahum min Allah li ilmihim anna al-hukm al-azali la yataghayyar bi iktisabil 'abd. Ashabus sawabiq ini memperhatikan waktu, iya, tapi selalu tertuju kepada apa yang telah Allah tetapkan bagi mereka sejak dahulu. Karena mereka mengetahui bahwa ketetapan Allah Ta'ala tidak berubah oleh usaha manusia. Ya. Jadi ini orang yang sangat bergantung pada takdir yang telah tercatat sebelum tercipta langit bumi, 50.000 tahun sebelum tercipta langit bumi. Sangat apa-apa itu takdir pokoknya. Iya, memperhatikan waktu, iya. Tapi sangat ketat dalam mengaitkan waktu dengan takdir. Ya. Jadi segala usaha kita mau gimana, keputusan itu tangan Allah. Mereka selalu berputar dengan pembahasan takdir. Bersama dengan itu mereka tetap bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk ibadah al-masalih. Tapi tanpa merasa confident dan percaya diri dengan amal-amal tersebut dan tidak menoleh kepada hasilnya nanti. Faham gak ini orang kayak gini? Ada orang kayak gini bagus, orang ini bagus. Dia ashab as-sawabiq ini gini loh, ini orangnya bagus. Dia memperhatikan waktu. Dia beramal, dia berusaha. Tapi segala sesuatu itu betul-betul dikaitkan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau saya memang beramal soleh, saya beramal soleh nih, itu memang sudah Allah takdirkan udah. Sehingga tidak merasa hebat dengan amalnya, enggak. Juga tentang hasilnya itu sangat menyerahkan pada Allah. Karena apa-apa udah, ini udah takdir Allah. Saya bisa begini, misal antum berhasil menguasai bahasa Arab dengan effort yang antum lakukan. Dalam 3 tahun berhasil antum menguasai bahasa Arab, bisa baca kitab ulama, alhamdulillah. Tapi kalau antum masuk golongan ashabus sawabiq ini, antum kaitkan keberhasilan antum ini dengan takdir. Yaitu bahwasanya, ya alhamdulillah ini semua nikmat dari Allah, ini takdir dari Allah. Jadi enggak merasa hebat dengan usaha, enggak. Orang ini menjaga waktunya, menjaga ketaatan. Tapi segala penjagaan waktu dan ketaatan dia itu selalu dia arahkan ini semua adalah nikmat dan takdir dari Allah. Kemudian orang kayak gini, kalau bercita-cita atau menargetkan sesuatu, itu tidak ngoyo kalau bahasa Jawanya. Melainkan dia ada target, tapi dia serahkan nanti hasilnya ke Allah Azza wa Jalla. Bagus gak gini? Bagus. Nggak masalah. Maka ini orang-orang bagus semuanya ini. Orang-orang bagus. Cuman tingkatannya ini yang paling low ini ashabus sawabiq. Ya, jadi orang yang
Dia punya cita-cita, namun udah hasilnya lillahi ta'ala, udah Allah Ta'ala ini. Gimana nanti dah gitu. Bagus nggak? Bagus. Ada orang kayak gini, bagus. Antum dagang. Gimana nanti? Ya udah gimana nanti. Dah. Ya. Bagus. Ya bagus. Karena mengaitkan dengan ada sisi tauhidnya, bagus Masya Allah. Dan juga nggak ujub orang ini. Nggak ujub. Ya. Maka ini orang yang baik insya Allah. Mengaitkan segala waktu dan pelaksanaan dalam waktu itu dengan takdir Allah. Oke, itu satu. Kira-kira antum kayak gini gak karakternya gitu. Yang kedua namanya ashab al-awaqib. Ashab al-awaqib. Ini derajatnya lebih tinggi. Ashab al-awaqib. Mereka itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fahum mutafakkiruna fima yukhtamu bihi amruhum. Fa innal umura bi awakhiriha wal a'mala bi khawatimiha wal aqibata masturah. Sebaliknya dari yang pertama. Kalau yang pertama itu selalu fokus pada masalah ini takdir. Saya hebat ini karena takdir Allah. Nanti gimana udah takdir Allah, serahin aja. Usaha aja udah. Ada yang kedua, ashab al-awaqib. Al-awaqib jamak dari aqibah. Aqibah itu adalah sesuatu yang setelah sesuatu, itu akibat. Akibat itu adalah apa yang setelah sesuatu, itu akibat. Maka ashabul awaqib adalah orang yang selalu memikirkan konsekuensi dari urusan mereka. Atau bisa dikatakan, kalau kata Ibnu Qayyim, ashabul awaqib ini orang-orang yang senantiasa memikirkan bagaimana kesudahan urusan mereka kelak, nanti gimana urusan kita nih, gitu. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Karena ada kaidah-kaidah dari sunnah Nabi SAW. Yang itu kata Nabi SAW, al-a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu bergantung pada khotimahnya dia. Amalan itu bergantung pada endingnya dia. Segala urusan itu bergantung pada akhirnya itu gimana. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia punya fokus akan sesuatu, dia punya pencapaian atau target akan sesuatu, dia benar-benar pengen mencapai target itu. Ya, dia fokus di situ. Ya, dan dia berusaha menjaga agar dia bisa sampai tujuan. Ini orang biasanya punya cita-cita tinggi. Bukan berarti orang ini menafikan takdir, bukan. Bukan berarti orang ini mengandalkan dirinya tanpa Allah, bukan. Tapi ini punya karakter yang lebih strong daripada yang pertama tadi. Kalau pertama, dia beramal, tapi dia menunduk. Kalau yang kedua, dia beramal, tapi dia melihat ke depan dan berusaha berjuang sampai tujuan. Ya, dua-duanya nggak bertabrakan sebenarnya, cuman beda menyikapi waktu. Kalau yang pertama tadi menyikapi waktu dengan selalu mengaitkan dengan takdir, kalau yang kedua menyikapi waktu dengan selalu fokus pada masa depan, futuristik. Ya. Dan dikatakan dalam syair yang berkaitan dengan prinsip yang kedua ini, la yaghurrannaka safal awqati fa inna tahtaha ghawamidul afati. Jangan tertipu oleh kejernihan waktu yang tenang. Sebab di balik waktu yang tenang tersembunyi bencana yang samar. Ya. Jangan terpedaya dengan jangan terpedaya dengan zona nyaman antum. Karena di balik zona nyaman ada bahaya yang samar. Gitu cuma. Ya, ini prinsip yang bagus banget, ikhwan. Kita bukannya suudzon sama Allah akan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Namun Allah sudah mengingatkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadi. Allah Ta'ala memperingatkan di surat At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang segala kenikmatan. Hati-hati. Jadi sangat nanti gimana nih nanti nih, gitu loh. Sangat fokus ke masa depan. Dan berhati-hati dengan zona nyaman sekarang. Saking berhati-hatinya sampai mewaspadai dan mengkhawatirkan jangan-jangan di balik zona nyaman ini ada musibah yang menunggu, gitu. Kayak dikatakan di sini, jangan terpedaya dengan kejernihan waktu, karena di balik kejernihan itu
ada musibah yang menunggu atau ada bencana yang samar. Begitu. Maka tingkat kewaspadaan orang ini sangat kuat. Karena orang yang punya cita-cita dan punya target, itu dia menjaga dan punya kewaspadaan lebih dibandingkan orang yang apa adanya aja udah. Karena semua udah diatur oleh Allah. Begitu ya kawan. Ya, kewaspadaan lebih tinggi. Makanya tingkatnya lebih bagus. Harapannya lebih tinggi. Bukan menyerah dan menunduk begitu aja, tapi pengen mencari gitu. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fakam min rabi'in tuwarrathu atau nuwarrathu asjaruhu wa tafattahat azharuhu wa zahat thimaruhu lam yalbath an asabathu jaihatun samawiyah. Kata Ibnu Qayyim, betapa banyaknya musim semi yang pepohonannya telah menghijau, bunganya bermekaran, buahnya tampak indah, namun tak lama kemudian tiba-tiba datang angin, bencana dari langit yang menghancurkan semua itu tiba-tiba. Betapa adanya di hidup kita, ikhwan. Ketika jalan itu zona nyaman, enak, tiba-tiba ujian datang gitu, tiba-tiba. Sesuatu yang mendadak, jika itu nikmat, menggembirakan. Sangat lebih menggembirakan daripada nikmat yang gradual atau nikmat yang berangsur. Namun sebaliknya, suatu musibah dan kehancuran yang bersifat dadakan itu lebih destruktif dibandingkan kesulitan yang berangsur. Maka kalau kita dalam keadaan nyaman, bersyukur sama Allah, tapi kewaspadaan kita justru harus lebih ditingkatkan agar musibah yang dadakan itu bisa kita treatmentkan dengan baik. Maka kewaspadaannya butuh lebih gitu. Itu seorang mukmin seperti itu, ikhwan. Jangan merasa aman dengan kenyamanan yang saat ini Allah karuniai. Kita bersyukur tapi kita waspada juga. Begitu. Ya. Karena Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surat Yunus, ya, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annaha qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasida ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, sehingga apabila bumi telah berhias dan bumi telah memperindah dirinya dan para penghuni bumi mengira bahwa mereka mampu menguasainya, maka datanglah perintah kami, itu azab, di malam atau di siang hari terserah kami. Lalu kami jadikan bumi itu hancur rata seakan-akan belum pernah makmur sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mau berfikir. Maka orang-orang ashabul awaqib ini itu memperhatikan amalannya, jangan sampai amalan ini memang berisiko dan jangan sampai dia mendapatkan risiko itu, semampunya dia menghindari risiko itu. Begitu. Kehati-hatiannya lebih tinggi. Ini ashab al-awaqib, yaitu orang yang sangat futuristik dan melihat ke depannya. Ini lebih dewasa daripada yang tadi pertama. Lebih dewasa. Sebagaimana orang-orang tua itu dalam memutuskan sesuatu atau menasihati anaknya sesuai pengalamannya juga, tapi melihat ke depan. Melihat ke depan ini gimana? Nah, pemuda-pemuda kadang-kadang ashabul awaqib pengen punya cita-cita, tapi nggak melihat nanti gimana, ya. Tapi kemudian yang ketiga, yaitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ashab yang ketiga yaitu ashab al-waqt, pemilik waktu. Nah, ini ashabul waqt, ini balance dia. Ini balance. Ashabul waqt ini adalah yang tidak disibukkan dengan takdir masa lalu, tidak pula disibukkan dengan kedepannya gimana. Mereka ashabul waqt, on time. Mereka hanya sibuk dengan menjaga waktu yang saat ini sebagai modal mereka dan menjalani apa yang menjadi kewajiban mereka di dalamnya. Tidak menyerah karena sudah ditakdirkan di masa lalu, dan tidak
tidak betul-betul mentargetkan sebagaimana karena masih gaib ke depannya itu. Maka mereka hanya sibuk sekarang, ya apa yang sekarang. Orang atau penyair berkata, karena penyair ada yang berkata untuk mendukung model yang ketiga ini, al-arifu ibnu waqtihi la madhiya lahu wa la mustaqbal. Orang yang arif itu orang yang punya ilmu, mengenal. Orang yang arif adalah ibnu waqtihi, adalah anak dari waktunya sendiri. Maksudnya apa anak dari waktunya? Ya dia anak dari waktunya saat itu. Bukan anak dari masa lampau, bukan anak untuk masa depan, tapi anak dari dia saat itu. Ia tidak memiliki masa lalu atau maksudnya ia tidak terjebak di masa lalu sehingga mundur atau apa adanya, dan dia tidak menunggu masa depan sehingga tidak ngotot untuk ke depannya. Jadi dia menjalani saat itu saja. Maka salah seorang di antara mereka ini pernah bermimpi melihat Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang seperti ini bermimpi melihat Abu Bakar As-Siddiq di mimpinya. Kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, "Ausini, berikan saya nasihat wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar dalam mimpinya menjawab, "Kun anta ibnu waqtika." Jadilah engkau anak dari waktumu, yaitu fokuslah engkau pada apa yang sekarang. Jangan terlalu berpikiran ke depannya, jangan juga menyerah karena masa lalumu, gitu loh. Ada orang itu memperhatikan waktu tapi memperhatikan masa lalu. Kadang terjebak. Yang pertama tadi yang pertama itu terjebak dengan masa lalu kadang-kadang. Trauma masa lalu. Karena trauma jadi udahlah, ya udah mau gimana lagi ya gitu. Yang kedua, ada yang terjebak dengan hasrat masa depan. Akhirnya terjebak dengan itu, terpedaya dan syaitan menggodanya kemudian. Maka ashab al-waqt di sini yang ketiga ini, pemilik waktu, itu mereka adalah orang yang paling realistis. Karena fokus pada yang sekarang aja deh. Coba kita lihat kalau orang yang pertama tadi udah bagus, cuman kan syaitan membisiki sehingga apa? Terjebak di masa lalu. Coba kita punya misal kita menikah dengan seorang istri. Dan istri ini dulu pernah apa? Mungkin cerai, KDRT atau gimana, sehingga trauma dia, terjebak di masa lalu. Dengan pikiran masa lalu. Sehingga komunikasi dengan suami sekarang dengan antum itu susah. Karena apa? Karena terjebak di masa lalu. Dulu digini sama suami digituin, takut digituin lagi sama antum gitu. Ya ini kenapa gitu? Wahai istriku, kenapa harus terjebak? Itu mengkhawatirkan. Fokus saya sekarang kondisi berbeda, kan gitu. Taib. Contoh lain yang kedua, ashabul awaqib, yang ke depan, masa depan terus. Ada orang yang ashabul awaqib memperhatiin waktu untuk masa depan banget, masa depan, target. Tapi syaitan membisikinya kemudian. Misal seorang suami yang pengen punya target, misal punya mobil nanti tahun berapa, punya rumah lunas kapan dan seluruh target, sehingga menyiksa dirinya untuk demi target itu. Misalnya, jadi menjaga waktunya demi target itu. Ya ini kadang-kadang ada sisi untuk urusan yang on time sekarang terbengkalai demi mengejar target masa depan. Makanya Ibnu Qayyim menempatkan ashabul waqt itu sekarang. Tidak disibukkan dengan kepedihan masa lalu dan tidak diperdaya oleh cita-cita masa depan. Kedua-duanya bagus. Yaitu belajar dari masa lalu bagus. Menisbatkan pada takdir Allah bagus. Punya tujuan bagus, lebih bagus. Tapi hati-hati dengan jebakan-jebakan. Nah, supaya hati-hati dengan fokus aja sekarang. Gitu. Nah, sekarang kalau antum ngaji di sini. Ya. Sebelum antum ngaji, antum berantem dulu sama istri misalnya. Misal, antum ngaji sekarang nih, tapi sebelum berangkat tadi maghrib, antum sempat berantem sama bini. Hati sakit, kebawa ke kajian. Kira-kira enak gak? Gak enak. Gak enak. Atau antum lapar, belum makan, terus mikir nanti makan apa habis kajian.
Makan apa habis kajian? Mikir antum. Ada gorengan nggak nanti habis kajian nih, gitu kan? Mikir gitu. Jadi pas ngaji bukan sekarang kita konsentrasiin, malah mikirin nanti itu gimana, akibatnya apa, nanti hujan nggak, nanti gini nggak, coba. Itu bisa jadi jebakan. Betul, mikirin itu kadang bisa boleh strategi, ya kita pakai strategi oke. Tapi kadang jadi jebakan. Sehingga tidak bisa fokus sekarang. Makanya yang ketiga ini lebih afdol. Orang yang memang dia tidak menutup masa lalu dan tidak membutakan diri akan masa depan, tapi dia di sekarang lebih fokus. Ya tidak terganggu oleh keduanya itu. Yang keempat dan terakhir, ini yang afdol, yang paling baik, yaitu disebut ashabul haq. Maka dikatakan al-haq di sini bisa aja di antara nama Allah al-haq, yaitu orang yang bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama pemilik waktu. Bersama Allah. Ini yang keempat paling tinggi ini. Jadi dia bersama Allah. Dia tidak ada kemungkinan terjebak masa lalu, tidak mudah apa-apa dengan takdir. Kemudian yang kedua, dia tidak keletihan untuk mengejar masa depan atau targetnya. Dia tidak membutakan masa lalu dan membutakan masa depan, tapi dia sekarang fokus mau gimana kek saya bersama Allah, mencari taufik dari Allah. Ini Allah Ta'ala yang mengatur dan menguasai dirinya gitu. Jadi ini namanya ashab al-haq. Maka dikatakan Al-Junaid berkata, aku pernah masuk menemui As-Sari Yasin As-Saqati suatu hari. Lalu aku bertanya kepadanya, how are you today? Bagaimana keadaanmu hari pagi ini? How are you this morning? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka As-Sari As-Saqati kemudian menjawab dengan bait syair dari dia, ma fin nahari wala fil laili li faraj fala ubali adwala al-lail am qasara. Maka kata dia, tidak ada ketenangan bagiku baik di siang maupun malam, aku enggak peduli. Aku enggak peduli panjangkah malam itu atau pendekkah, aku enggak peduli. Kemudian As-Sari berkata, di sisi Rabb kalian tidak ada malam, tidak ada siang, sama. Apa maksud dari sini? Maksud dari prinsip ini apa? Isyarat bahwa dia tidak lagi memandang waktu ketika Allah bersamanya. Gitu. Dia nggak terjebak dengan pandangan lalu atau depan atau sekarang. Ketika Allah bersamanya, dia jalani bersama Allah Azza wa Jalla. Example, contoh. Ini kita ngaji. Antum dengar suara geluduk nggak tadi, Khon? Atau anda salah dengar? Apakah itu suara gemuruh tadi geluduk? Betul atau tidak? Bukan, atau suara akhwat di atas? Anak kecil. Walah, berarti anda overthinking dong. Gini aja, gini. Example nih, Khon. Rumah antum di mana ya, Khon? Dekat di sini insyaallah ya. Taib, anda nggak tahu masih berapa kilo ke rumah? Berapa kilo ya ke rumah ya? Gini aja nih. Seandainya kita terjebak untuk masa depan, kita terjebak nanti gimana nih? Anda terjebak untuk nanti gimana nih? Masih lama, macet. Apalagi Cilitan, Keramat Jati masih macet, misalnya. Kepikiran, ya. Naik motor jauh itu misalnya. Belum makan, angin, belum lagi khawatir hujan. Seandainya kita mikirin target sampai rumah, ya, emang itu wajar lah manusia. Namanya manusia kan mikirin itu gitu loh. Tapi dalam ilmu psikologi, ya, suatu ketercanduan, suatu hal yang membuat panik dan seterusnya, itu semua untuk menghilangkannya perlu namanya substitute. Substitute itu apa? Pemain cadangan, peralihan, penggantian. Seseorang tuh nggak bisa meninggalkan sesuatu yang menimpa dia kecuali ada gantinya. Begitu, ya.
Gantinya apa? Nggak ada ganti yang lebih baik daripada iman kepada Allah. Ya enggak? Coba kalau dipikir-pikir nih, coba Anda pengen pakai Google Map dulu bentar. Anda juga nggak tahu atau lupa berapa kilo di sini. Ini masjid apa? Al-Ikhlas. Dari namanya aja kita harus ikhlas, ya kan? Kisaran 37 kilo aja, 37 kilo ke sana. 37 kilo dengan bensin Pertamax yang bisa jadi itu Pertalite tapi Pertamax, kita nggak tahu. Ya, taib 37 kilo. Anda nggak pernah ngitung kilo-kiloan sebenarnya, jalan aja. Tapi kalau ditanya apa yang membuat kita itu nggak kerasa bebannya, selalu harus ada substitut di pikiran kita, yaitu pemain cadangan yang menggantikan pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran menyusahkan. Harus ada itu, semua manusia butuh itu. Dan gak ada hal yang lebih indah dibandingkan ke amal soleh atau iman pada Allah Azza wa Jalla. Manusia banyak, coba yang lagi puasa, anak-anak yang biasa maksiat, ini puasa, lapar, substitutnya apa? Main PS. Bisa seharian itu substitutnya, tapi enak nggak ada amal soleh. Kayak gitu. Nah, level keempat ini ashabul haq, itu fokusnya sama Allah dia. Ya, dia nggak terjebak di masa lalu dengan coba kalau misalnya saya nggak datang kajian ini capek. Nah, terjebak di masa lalu, pintu syaitan dibuka. Kata Nabi SAW, kalimat lau taftahu amal syaitan. Kalimat seandainya penyesalan akan masa lalu itu membuka amalan syaitan. Itu bahaya, jebakan. Atau yang kedua, ashabul awaqib, terjebak juga dengan syaitan bisa. Yaitu ketika apa? Dia melihat jarak masih jauh. Saya harus sampai gimana caranya, difikirin banget itu. Ini terjebak dengan overthinking. Dengan pemikiran buruk, dengan nanti bakal letih, nanti sampai rumah capek, nanti gimana, nanti dan seterusnya. Yang itu masih gaib buat dia. Karena gaibnya itulah membuat dia tuh nggak tahu gimana nantinya. Maka bisa salah juga. Atau yang ketiga, dia nggak menikmati, nggak menyesal di masa lalu, dia nggak mikirin ke depannya. Udahlah, jalanin aja sekarang, fokus di sekarang. Nah, fokus di sekarang berarti menikmati apa yang sedang terjadi, tapi ternyata berat juga naik motor sampai ke rumah. Lalu apa yang membuat tiga dari hal yang negatif ini semuanya ini bisa dimarginalkan? Apa? Yaitu level ashabul haq ini. Ini semua lillahi ta'ala. Ini semua lillahi ta'ala. Manusia itu kalau keberatan atau kesulitan atau kecanduan butuh apa? Tadi substitute. Peran pengganti supaya pikirannya itu bisa enak untuk menjalani ini. Substitute. Ya. Nah, tapi kadang substitute ini bisa rapuh jika tidak ada motivasi. Maka membutuhkan dua, reward. Apa itu reward? Yaitu hadiah apa? Penghargaan, hadiah, apa impactnya, apa yang feedback yang saya dapat. Jadi butuh substitute dan reward, motivasi. Nah, reward itu kalau emang antum substitutnya adalah ini lillahi ta'ala, untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu lillahi ta'ala, maka jelas Allah menjanjikan kalau lillahi ta'ala, apa rewardnya? Pahala, jannah, surga, kenikmatan hidup, keterangan hati. Itu tuh dapat semua tuh. Maka ketika antum lillahi ta'ala, memang betul lillahi ta'ala, tapi pikirkan juga antum akan dapat apa dari Allah. Itu membuat antum termotivasi untuk tetap lillahi ta'ala, sehingga enggak terkikis pikiran antum. Husnuzan antum kepada Allah enggak terkikis. Begitu ikhwas kalian. Ya. Maka apa-apa yang lillah, kemudian minta sesuatu dari Allah dengan itu, maka insya Allah bisa istiqamah.
Untuk amalan apapun. Untuk laki-laki misalnya rumah tangga, rumah tangga nih. Rumah tangga ketika antum nggak pernah bertengkar, nggak pernah cemburuan, nggak pernah ini selama bertahun-tahun, hati-hati antum. Ajaib rumah tangga antum, masya Allah. Aisyah aja istri Nabi aja cemburu gitu. Istri antum nggak pernah cemburu, nggak pernah cemburu. Ditanya kenapa mbak, kok pernah cemburu? Wah suami saya jelek banget, siapa yang mau sama dia? Mbak sekarang walaupun jelek tetap bisa mbak dapat. Nggak mungkin. Nah perempuan nggak pernah cemburu, istri nggak pernah cemburu, itu ajaib. Nggak ima antum yang memang udah sangat buruk di matanya atau gimana nggak tahu dah. Nggak pernah cemburu. Itu jangan merasa baik-baik, itu nggak fine itu. Ada sesuatu, karena cemburu itu merupakan perangkat wajib yang ada pada perempuan. Apalagi zaman sekarang. Apalagi kalau suaminya itu suka keluar atau banyak fansnya, wah itu cemburu. Istri itu cemburu. Nah, sekarang untuk kecemburuan ada, rumah tangga biaya ini ada, kesulitan ini ada dan seterusnya. Nggak ada zona nyaman, nggak selamanya. Pasti ada masalah suatu saat. Bukan mendoakan, emang kayak gitu rumah tangga. Coba laki-laki kenapa? Pernah nggak lihat meme? Ada kakek-kakek lagi duduk sambil ngerokok di depan rumah, terus ada tulisan, oh jadi begini aku telah mengerti mengapa dulu mbahku atau bapakku suka keluar malam-malam kemudian duduk merenung sendiri. Pernah dengar meme gitu? Itu yang namanya substitute. Laki-laki itu seringkali mengalihkan kepenatan muka istrinya itu dengan jalan-jalan, nongkrong sama teman atau sendiri. Itu laki-laki. Gitu, seringkali gitu. Substitute, laki-laki dan sendiri gitu. Perempuan substitutnya apa? Keranjang Shopee. Itu substitut untuk menghilangkan kepenatan sama anak-anaknya dan muak sama muka suaminya. Keranjang Shopee udah. Padahal nggak bakal dibeli itu cuma cita-cita aja. Itu substitut menggantikan kemuakan itu. Tapi ini semua substitut kayak gini-gini semua nggak karena lillah ta'ala. Nggak karena lillah. Nah kita butuh apa? Substitut dan reward. Anda pernah menjelaskan di sini ya kawan. Udah mau jam 8 aja, masya Allah. Anda pernah menjelaskan di sini ya kawan. Kalau antum mau baca di zaman sekarang, baca istiqomah. Kalau antum untuk menghindari kebosanan, antum butuh reward, hadiah. Misal, setiap habis 2 halaman, antum seruput kopi. Kopi ini sebagai apa? Reward buat antum, penghargaan, beneran. Dan jangan minum kopi ini kalau belum 2 halaman. Ternyata 2 halaman doang, habis kopinya, selesai. Enggak gitu. Antum target misalnya 20 halaman, 20 halaman per 2. Jadi, tapi jangan buku yang pendek. Kalau cuma berapa kata 2 halaman doang, cepet banget pokoknya habis. Ini 2 halaman panjang gitu. Sebagai penghargaan untuk diri antum, you reward yourself dengan kopi itu. Gitu. Usahakan kopinya kalau bisa bukan kopi yang manis, Pak. Iya, bukan kopi yang manis. Karena itu menagih ya. Kopi yang apa? Yang hitam tuh apa yang biasa americano apa? Americano gitu yang hitam sepet apa gimana buka gimana hitam-hitam gimana gitu bikin ya seger gitu kan. Itu. Nah, baca 2 halaman. Ya. Tapi jangan mengejar reward kopi ini. 2 halaman pokoknya natural aja 2 halaman. Wah, selesai 2 halaman. Gitu. Nah, itu coba kayak gitu tuh. Ini namanya reward. Manusia itu butuh hadiah. Makanya Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk ibadah. Tapi Allah selenggarakan reward. Allah beritakan dari Al-Quran, Sunnah itu ada rewardnya. Coba sekarang kalau misalnya antum disuruh ibadah, sholat 5 waktu, semuanya ibadah, beramal. Nggak pernah diberitahu ada hadiahnya apa nggak ada. Nggak dikasih tahu ada surga, nggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu ada yang neraka aja. Coba kira-kira antum kita ngapain terus beramal? Nggak mau antum beramal. Harus ada reward. Antum kerja di perusahaan. Ketika apply a job, interview, kemudian ya siap Anda diterima di perusahaan ini. Terus antum bilang, maaf Pak, nih saya kan butuh duit ya. Kira-kira sebulan saya gaji berapa ya kira-kira? Dan boleh nggak saya ngajukan banding nawar gitu? Kata HRD-nya, waduh maaf Pak, kalau di sini kita mah di atas keikhlasan aja gitu.
Ya ketika misal kita ada duit kita bisa ngasih gaji, ketika nggak ada ya lillahi ta'ala aja. Coba antum sebagai manusia normal yang punya tanggungan istri anak, kira-kira antum bilang apa? Sah gitu? Enggak, pasti waduh kalau kayak gitu mah saya nggak bisa kerja di sini Pak, saya emang butuh duit. HRD bilang, Pak, hidup ini kan bukan buat kerja, buat ibadah Pak, kata HRD-nya gitu. Maka ya Bapak mau nggak mau ya harus ikhlas Pak dalam masalah ini. Kira-kira antum gimana tuh Pak? Udah di rumah diomelin bini, anak SPP kurang, ketemu HRD bangetnya kayak gini gitu kan? Kira-kira gimana? Kesel nggak? Antum nanya ke HRD-nya, Pak HRD, kira-kira sampean di sini itu dapat gaji nggak? Kalau dapat berapa Pak kira? Kalau saya syukur sama Allah, alhamdulillah dapat gaji 15 juta dan saya bersyukur dan saya nggak ngarepin gaji itu, dapat aja. Kira makin kesel nggak kira-kira? Bisa nggak Pak bagi sama saya gajinya Pak gitu? Coba manusia kalau nggak ada reward, dia udah berusaha nggak ada reward, nggak dikasih reward, manusia merasa nggak dihargai. Ya, antum sholat karena antum tahu ini perintah Allah, kemudian ada balasannya dari Allah. Baik itu jemaah sekalian. Ya kita butuh apa? Substitute dan reward untuk menjalani kehidupan kita. Kalau antum pengangguran, terus pengen nggak nganggur, pasti antum butuh substitute. Dan ketika antum berhasil mengganti pengangguran dengan bekerja atau beramal, pasti antum berharap adanya reward. Mesti gitu. Ya, kecuali kalau antum bukan manusia. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.